Vanuatu yang dalam sidang Majelis Umum sebelumnya menghadirkan tokoh pro kemerdekaan Papua dalam delegasinya, kembali mengangkat isu Papua dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB yang tahun ini berlangsung setengah virtual karena COVID. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. To date, there has been little progress on this front. I therefore call on the Indonesian government to please heed the previous call of Pacific leaders. Merespon diangkatnya isu ini, delegasi Indonesia menggunakan hak jawabnya. The accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Saat ini isu Papua kembali mengundang perhatian karena penahanan massal peserta aksi protes damai di Nabire dan protes mahasiswa Universitas Cendrawasih di Jayapura yang disambut dengan penembakan dari aparat, maupun penembakan mati pendeta Zeremia Zanambani yang kemudian diangkat oleh Vanuatu di forum PBB. Sesi debat umum sidang Majelis Umum kali ini menjadi penampilan perdana Presiden Joko Widodo di forum PBB tersebut. Setelah dalam masa jabatan sebelumnya, ia selalu diwakili wapresnya saat itu Yusuf Kala. Dalam pidato yang disampaikan secara virtual Selasa pekan lalu, Jokowi mengangkat pentingnya kerjasama multilateral serta menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Presiden Republik Indonesia mengangkat prinsip Dasar-Sila Bandung dalam KTT Asia Afrika sekitar 10 tahun setelah PBB didirikan. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Pidato ini umumnya direspon positif. Meski Benny Wenda, pemimpin Organisasi Pembebasan Papua, The United Liberation Movement for West Papua, menyoroti apa yang disebutnya sebagai inkonsistensi. Beliau dukung Palestina independen. Bagaimana dengan West Papua? Ini kan hipokrisi. Good PR for other part of the world, but what happening in West Papua itu been ignoring, pretending like good guys. Tidak masuk di akal kalau dilihat penilaian bangsa Papua, rakyat Papua. Jadi ini luka di dalam daging atau kanker di dalam tubuh Indonesia sendiri. Anggota DPR Komisi 1 telah memperkirakan pernyataan tegas dukungan Indonesia terhadap Palestina di PBB akan mengundang konsekuensi. Makanya kita terlalu keras membela Palestina itu, sementara Uighur enggak. Dia nanti orang bilang, kalau gitu Papua juga bikin dong kayak Palestina juga. Susah-susah gampang loh. Kita ingin memuaskan konsumsi publik domestik, tapi oleh kelompok separatis tertentu dimanfaatkan sebagai kemerdekaan sebuah bangsa juga. Lobi terus dilakukan kelompok-kelompok pro kemerdekaan oleh diaspora asal Papua di luar negeri, terutama saat terjadi ketegangan atau dugaan pelanggaran HAM. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.